Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Afifah Azhar dengan NIM 191351090 dari kelas pagi C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TCP atau IP, yaitu adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Apa itu TCP/IP? TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jika diterjemahkan adalah protokol kendali, transmisi atau protokol internet, yaitu gabungan dari protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan IP Internet Protocol yang sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Lapisan atau layer TCP/IP. Nah, di sini lapisan atau layer TCP/IP itu ada 5. Application itu merupakan layer yang kelima, transport host to host adalah layer yang keempat, internet merupakan layer yang ketiga, network access merupakan layer yang kedua, dan physical merupakan layer yang satu. Yang merupakan bagian dari software itu adalah application, transport host to host, internet, dan network access. Sementara yang merupakan bagian dari hardware adalah physical. Dan namanya sendiri kita tahu ya, fisik. Jadi itu merupakan bagian dari hardware. Yang pertama, ada application layer. Apa itu application layer? Dia itu merupakan lapisan terakhir dari arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Nah, contohnya itu adalah SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, untuk pengiriman email. FTP, File Transfer Protocol, yaitu untuk transfer file. Sementara HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang sering kita dengar itu adalah untuk aplikasi web. Application layer bersedia menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP atau IP. Layer ini juga menangani high level protocol, masalah representasi data, dan dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar aplikasi jaringan. Ada host to host atau transport layer. Nah, dia itu adalah cara untuk melakukan pengiriman data host to host. Nah, lapisan ini juga menjamin bahwa informasi yang diterima pada si penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Nah, fungsi dari transport layer adalah membuat komunikasi antar dua host, kan namanya host to host. Nah, layer ini juga nih menyediakan layanan pengiriman dari sumber data menuju ke tujuan data dengan cara membuat logika connection di antara keduanya. Nah, selain itu juga dia tuh bertugas memecah data dan menyatukan kembali data yang diterima dari application layer ke dalam arena data yang sama antara sumber dan pengirim data. Ketiga, ada internet layer. Nah, dia tuh adalah bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat. Dilakukan oleh ratus aktivitas, kemudian dilakukan oleh host pada jaringan internet. Oleh karena itu, layer ini itu memiliki peranan penting dalam komunikasi data internet dalam cakupan wilayah yang luas. Elemen yang membantu proses komunikasi data pada layer ini diantaranya ada 3. Yang pertama, Internet Protocol, berfungsi untuk menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. Yang kedua, ARP atau Address Resolution Protocol, digunakan untuk menentukan alamat hardware dari host atau komputer yang sama. Yang ketiga, ada ECMP, Internet Control Message Protocol, berfungsi untuk mengirimkan pesan dalam melaporkan kegagalan pengiriman data. Yang keempat, ada Network Access Layer. Nah, layer ini tuh mengatur bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berbeda pada jaringan yang berada seperti yang terdapat pada network layer pada OSI. Fungsi dari Network Access Layer adalah untuk mendefinisikan alamat-alamat IP serta melakukan deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang tertransmisikan. Yang kelima atau yang terakhir adalah Physical Layer. Dia itu merupakan opsi ya, jadi kita boleh menggunakannya atau tidak. Nah, lapisan terbawah yang berperan sebagai sarana sistem mengirimkan data ke device yang terhubung ke jaringan.
Fungsi dari physical layer adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pengsinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan atau alur proses pengiriman data melalui protokol TCP. Pertama itu ada komputer A mengirim data ke komputer B. Yang pertama itu dia akan melakukan application, selanjutnya dia akan melakukan transport host to host, kemudian dia tuh akan melakukan internetnya, dan terakhir dia akan melakukan network access. Kemudian dia akan mengirimkannya ke komputer B. Nah, di mana komputer B itu akan menerima datanya berupa network access dulu, kemudian internet, transfer host to host, dan terakhir application, yang dimana setelah itu komputer B akan menerima datanya dari komputer A. Yang kedua itu merupakan salah satu mekanisme HTTP di lapisan aplikasi TCP atau IP. Nah, di sini ada web browser dan web server. Nah, protokol di sini tuh menggunakan header untuk menyimpan informasinya. Nah, jadi dari mekanisme HTTP ini tuh kita bisa melihat nih 3 proses yang terjadi saat klien merequest laman web dari server. Yang pertama itu adalah get header. Ini ya. Nah, get header itu apa sih? Get header itu kayak meskipun klien akses https //loading.net, berarti server akan mengirim homepage-nya. Begitu juga jika mengakses URL yang lebih spesifik lagi. Yang kedua ada get reply. Apa itu get reply? Get reply ada server menanggapi header dari klien dan membalasnya terlebih dahulu dengan HTTP header oke. Di sini ada ya HTTP header oke. Nah, dilanjutkan mengirim sebagian isi homepage-nya. Nah, jika berhasil, maka header-nya itu akan bernilai 200. Nah, selain itu, misalkan dia itu bernilai 404, seperti yang kita ketahui atau yang kita kenal, dia itu akan bertuliskan not found. Yang ketiga, ada HTTP data. Nah, HTTP data apa sih? HTTP data adalah karena komunikasi sudah terinisialisasi, maka server tetap mengirim isi konten home.html lebih dari efektif mengirimkan header yang berulang-ulang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.